Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, yang Bapak cintai, Bapak Ibu semua, wali murid kelas 3 SD Telmupin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membimbing anak-anak kita untuk belajar kembali. Semoga tetap semangat di akhir pembelajaran kita. Anak-anak sekalian, Bapak cintai, kita lanjutkan. Kemarin itu kita sudah sampai di pembelajaran 3 ya. Pembelajaran 3, subtemanya subtema 3. Jadi kita sudah masuk ke subtema 3 dan masuk ke pembelajaran 4. Baik, di subtema 3 pembelajaran 4 ini silakan baca kekayaan laut yang ada di buku siswa halaman 149 sampai halaman 150. Bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan budaya. Termasuk Indonesia juga terdiri dari berbagai pulau. Tidak ada yang mirip dengan seperti negara Indonesia. Negara Indonesia terdiri berbagai pulau. Bahkan ratusan pulau ada di Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah negara yang dipisahkan oleh kepulauan. Maka tidak heran makanya ada nyanyian nenek moyangku seorang pelaut. Nah, karena apa? Karena Indonesia dibatasi antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, satu daerah dengan satu daerah lainnya dengan kepulauan. Laut ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, diantaranya satu sebagai profesi, yaitu dengan laut masyarakat Indonesia menjadi seorang nelayan, bisa mencari ikan, menjual ikannya. Nah, ini yang kedua, laut juga menjadi objek wisata atau tempat wisata. Nah, ini bahwa Indonesia menunjukkan kaya akan alamnya. Bukan hanya sekedar emas perak yang ada di perut bumi Indonesia, laut pun menjadi tambang atau kekayaan tersendiri di Indonesia. Bahwa Indonesia itu dijuluki dengan tanah surga. Kenapa? Orang-orang negara-negara di sekelilingnya tidak seperti sekaya alam yang ada di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan dibaca saja. Setidaknya itu resume atau penjelasan singkat dari Bapak halaman 149 sampai halaman 150. Silakan dibaca. Sebutkan ini di nomor 1 sampai 3 dijawab saja. Sebutkan keragaman mata pencarian yang ada di masyarakat pantai. Tadi ada 2 ya. Nomor 2, mengapa kebiasaan masyarakat Indonesia dapat beragam? Kenapa beragam? Indonesia itu kenapa bisa beragam? Ada yang jadi seorang pelaut, ada yang seorang jadi nelayan, ada juga menjadi penambang gitu ya. Kemudian nomor 3, bagaimana sikapmu terhadap keragaman yang ada di masyarakat Indonesia? Kamu kalau melihat perbedaan-perbedaan di Indonesia bagaimana? Misal perbedaan suku bangsa, suku Jawa dengan suku Sunda, suku Dayak, suku Baduy, dan lain sebagainya. Di Indonesia bahkan banyak suku-suku di Indonesia. Kemudian bahasa juga banyak, bahasa Madura, bahasa Batak, Horas, seperti itu bahasa Batak. Terus ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu berbeda-beda bahasanya. Tapi di dalam satu negara yang namanya Indonesia. Makanya semboyan kita itu di bawah burung Garuda adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, beragam-ragam, bermacam-macam, bermacam suku bangsa, adat istiadat, kemudian agama, banyak sekali perbedaan. Walaupun berbeda-beda, tunggal tetap satu. Ika juga walaupun berbeda-beda, tetap kita itu satu negara, harus satu tujuan. Ya, meskipun berbeda kita dalam agama, misalkan, tapi kita sama dalam negara, yaitu negara Indonesia. Meskipun kita berbeda dengan suku bangsa, kamu suku Jawa, saya suku Sunda. Kamu suku Sunda, saya suku Jawa. Kamu suku Jawa, saya suku Dayak. Kamu suku Dayak, saya suku Madura. Kamu suku Madura, saya suku Betawi. Berbeda-beda,
tetapi tetap satu juga harus saling menghormati dan menghargai. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Di sini ada permainan ikan hiu. Permainan ikan hiu ini, Bapak resume saja, adalah dilakukan bisa di darat dan di air, bisa di kolam berenang ya. Nah, terdiri permainan ikan hiu dan anjing laut ini terdiri dari 8 orang. Nah, 2 orang yaitu satu orang menjadi anjing laut, yang satunya lagi jadi hiu. Sisanya yang 6-nya membuat lingkaran seperti pada gambar tersebut. Nah, caranya adalah si ikan hiu akan memburu si anjing laut. Si anjing laut jika masuk ke dalam lingkaran akan dilindungi oleh lingkaran tersebut. Jadi si ikan hiu tidak bisa masuk. Jika keluar akan dikejar. Nah, sampai kalau kena si yang jadi anjing lautnya, maka permainan usai dan di apa diundi kembali siapa yang akan jadi anjing laut, siapa yang jadi ikan hiu. Nah, itu permainan tradisional. Bahwa permainan tradisional itu ada banyak teman-teman. Satu engklek, terus permainan ikan hiu dan anjing laut, permainan gubak sodor, petak umpet, lompat tali, dan lain sebagainya. Permainan modern, misalkan baseball, badminton, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan teman-teman ya. Kemudian di sini tadi ya. Nah, ini manfaat yang diperoleh daripada permainan tersebut. Nomor 1, membangun kegiatan komunikasi bersama. Nah, ini kalau bermain ini akan membangun kita menjadi cakap dalam berkomunikasi, cakap dalam berinteraksi, maksudnya cakap dalam bisa bekerja sama. Nomor 2, permainan ikan hiu dan anjing laut ini melatih motorik kasar. Maksudnya apa? Kita dengan lincah lompat sana sini. Nah, seperti otot kaki ketika berlari. Nomor 3-nya, melatih keseimbangan ketika berlari. Jadi kalau misal berlari harus seimbang, apalagi di air. Secara tidak langsung kalian sedang berolahraga. Dengan permainan tersebut, kalian tidak sadar bahwa kalian sedang berolahraga, melatih otot-otot kalian menjadi kuat, otot kaki, otot badan, dan lain sebagainya. Nomor 5, menyehatkan badan karena semua badan menjadi gerak ya. Badan kita bergerak, apalagi yang jadi Jadi perisai yang kelilingnya. Nah, 6, menambah keceriaan dan keseruan, bahwa permainan tersebut membuat kita bahagia, seru, dan senang. Kita lanjutkan, di sini ada apa ini? Kembali kita disodorkan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai tentang rambu-rambu. Nah, kalau sebelah kanan itu berarti maksudnya rambu perintah untuk wajib belok sebelah kanan. Kalau misal ininya ada sebelah kanan biru ya. Selanjutnya ini belok sebelah kanan tapi tanda merah. Maksudnya dilarang untuk belok sebelah kanan. Biasanya ada misalnya ada tempat-tempat yang sakral atau tempat-tempat yang memang sangat tidak boleh orang lain masuk, atau misalnya tempat tersebut misalkan tempat-tempat yang tidak terpakai, jurang dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada rambu lintas, ada mobil yang sedang turun. Nah, rambu peringatan namanya. Rambu peringatan adanya jalan menanjak atau jalan turun ini. Nah, kemudian yang ini papan nama. Nah, kalau misalnya ke sana namanya misal Kota Bandung, ke sini sebelah kanan namanya Pancoran, terus sebelah kirinya namanya Kabupaten Lama. Nah, Kebun Lama. Nah, ini biasa ditemukan kita misalnya Lembang di sini misalkan di sini Bandung, kemudian Lembang, misalkan Bogor, dan sininya misalkan Purwakarta. Biasanya papan nama itu kita temukan jika kita melewati tol-tol ya. Nah, melewati jalan tol. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, kalian kan sudah melihat tadi itu papan nama. Silakan diisi papan namanya, kan bebas. Misalnya isi dengan baik nih. Dari kiri ke kanan ke atas, kiri ke kanan atas. Ke atas itu maksudnya lurus. Kanan ya kanan gitu. Coba diisi. Biasanya nama-nama yang ada di papan nama pinggir jalan itu, di rambu-rambu pinggir jalan itu, papan nama itu biasanya adalah sebuah kabupaten, atau bisa juga provinsi gitu ya.
Oke, kita lanjutkan teman-teman. Rambu petunjuk yaitu rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai petunjuk arah atau tempat. Nah, ini garis bawahi. Rambu petunjuk dipasang di jalan, namun ada juga rambu petunjuk dipasang pinggir jalan. Bahkan di tempat-tempat umum seperti apa? Seperti ada rambu petunjuk toilet, ada garpu dan sendok, berarti itu rambu petunjuk apa teman-teman? Restoran ya. Kalau misalnya seperti kubah dengan bulan sabit itu berarti masjid dan lain sebagainya. Langsung masuk ke pembelajaran 5. Di pelajaran 5 ini ada seperti ini teman-teman. Nah, gambar seperti pohon beringin yang mau jatuh disebutnya itu adalah rambu petunjuk bahwa di situ ada tempat wisata. Kalau rambu petunjuk seperti ini ada salib seperti ini bahwa rambu petunjuk itu ada gedung gereja. Kalau rambu petunjuk ada kubah kemudian ada bulan sabitnya itu menunjukkan bahwa rambu petunjuk ada masjid. Kalau di sini ada mobil itu menunjukkan rambu petunjuk bahwa pemberhentian bus atau disebut terminal. Kalau misalnya di sininya kapal berarti di situ bandara teman-teman. Kalau di sininya kereta berarti di situ stasiun kereta. Gitu teman-teman ya. Kira-kira ngerti ya. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, sama di sini teman-teman. Silakan diisi teman-teman. Di sini dengan nama-nama dengan sesuai ukuran itunya ya. Ukuran apanya ini? Silakan dilengkapi nih. Tulis yang hijau-hijaunya ditulis. Ke sana itu menuju apa? Ini namanya kilang minyak. Tulis di sini kilang minyak. Nah, ke kiri ini ada apa nih? Ada kapal. Disebutnya apa ini berarti? Ini apa ini? Rumah berarti di sini tulisnya apa? Nah, ini juga ditulis. Ini di sini kalau menuju ke panas sini berarti tulisnya apa nih? Rambu apa? Ini papan namanya kalau cocok ke sini berarti ini apa nih? Nah, kalau ke sini apa nih? Coba silakan diisi teman-teman. Tidak harus di itu ya. Silakan teman-teman. Nah, kemudian yang ininya sama seperti ini. Nah, contohnya seperti ini nih. Gambar seperti ini, toilet. Di sini ada apa? Restoran menuju ke sini berarti garpu dan sendok. Ada seperti ini, masjid berarti ini. Nah, ini juga diisi teman-teman yang hijau-hijaunya ini. Di halaman selanjutnya di subtema pembelajaran 5 ya. Kita lanjutkan teman-teman. Di jalan umum sering ditemukan petunjuk arah tempat ibadah dan rambu lintas. Kita akan membantu untuk menemukan tempat ibadah. Berikut ini beberapa rambu tempat ibadah. Coba perhatikan teman-teman. Nah, ini kira-kira ini disebutnya apa nih? Ini apa nih? Yang ini ada tadi. Telang yang sebut ini. Coba ini kira-kira apa teman-teman? Ayo. Ini disebutnya bawahnya pura. Takut teman-teman nggak tahu ya ini apa ini Pak ya? Ini disebutnya pura teman-teman ya. Kita lanjutkan teman-teman. Bagaimana sikapmu kita menghadapi perbedaan dalam satu kelas? Nah, yang paling bawah dilewat saja. Kita lanjutkan teman-teman. Langsung ke masuk pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 amatilah gambar berikut. Nah ini di pembelajaran 6 ini kalian membuat cerita bergambar. Di sini misalkan anggaplah namanya Andi. Andi di hari Minggu sedang berjalan-jalan di pagi hari berolahraga, tiba-tiba ada seorang kakek yang terlihat wajahnya kebingungan. Dia seolah-olah mencari orang untuk bertanya. Maka Andi mendekati kakek tersebut. Tiba-tiba kakek itu berkata, "Nak, maukah kamu tunjukkan kakek ke stasiun kota?" "Oh iya kek, silakan kakek menyeberang melewati zebra cross sana." Nah, kata si kakeknya, kemudian tolong antarkan kakek ya nak. Kemudian gambar ini, si Andi menyeberangkan kakek melewati zebra cross. Maka sampailah Andi kepada stasiun kota yang dicari oleh kakek. Nah, ceritanya sangat simpel teman-teman. Tapi teman-teman setidaknya walaupun simpel, Bapak yakin teman-teman seperti itu berceritanya. Sebenarnya bisa panjang kalau teman-teman bisa berkreasi sesuai imajinasi dan kekuatan teman-teman. Silakan bisa dipoles, bisa di apa namanya di itu sebisa mungkin. Kemudian yang pertama yang teman-teman tadi udah Bapak ceritakan kolom pertama ya, di situ di pembelajaran 6 teman-teman tugas di cerita bergambarnya jadi nggak usah diisi sama teman-teman karena sudah dibacakan oleh Pak Mudai, sudah diisi tadi, jadi nggak usah disilang saja. Langsung teman-teman di halaman 167 itu dijawab saja. Nomor 1, sebutkan berapa rambu lalu lintas beserta artinya. Di sini ada rambu lalu lintas nggak? Ada teman-teman. Tuh, ada ini, coba yang teliti, ada papan nama
dan lain sebagainya. Coba teman-teman perhatikan dengan teliti. Nomor 3, mengapa kita harus tolong-menolong? Nah, coba dikerjakan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 4 juga, sebutkan beberapa adab atau aturan. Adab itu akhlak atau aturan ketika menyeberang jalan. Menyeberang jalan itu apa, langsung lompat lubang jalan gimana? Aturannya sebaiknya bagaimana kita sebagai warga negara yang baik ketika mau menyeberang? Apa langsung aja nyebrang, lompat gitu ya. Silakan diisi sampai nomor berapa ya? Sampai nomor 5. Ya, teman-teman ya. Sampai nomor 4 tadi ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah, kembali ini adalah melakukan diagram gambar. Diagram batang teman-teman. Nah, diagram batang ini adalah biasa diambil dari data-data tertentu. Contoh pada di sini ya teman-teman. Di sini misalkan berarti ini kalau kita lihat dari sini berapa banyak bakpia. Nah, ini berarti 8. Habis 8 biasa berapa? 9. Berarti banyaknya yang menyukai bakpia itu 9 orang. Kemudian yang merah, lihat merah yang ini. Ini adalah dodol. Berarti berapa anak yang menyukai dodol? Ini lurusannya kemana? Ke 6. Berarti ada berapa? Ada 6 orang. Dan lain selanjutnya. Warna biru, warna hijau, dan warna pink. Oke teman-teman, mudah bukan? Mudah. Kalau sudah, berapa jumlah anak yang menyukai dodol? Coba teman-teman. Wah, udah dijawab sumpah udah tadi ya. Coba teman-teman dikerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Mudah ini. Nomor 5. Selisih itu dikurang teman-teman ya. Dikurang. Baik teman-teman. Kita lanjutkan teman-teman. Di sini ada pertanyaan. Pernyataan bahwa Indonesia itu banyak sekali tentang beragamnya, misal berbeda suku agama, berbeda adat istiadat. Misalnya di Sumatera Barat ada makan bajamba, makan bersama dalam satu kampung. Kemudian ada Ada di Yogyakarta, kemudian ada di Bali juga adat istiadatnya berbeda-beda. Nah, kira-kira teman setuju nggak nih pernyataan ini? Andi bermain bola bersama dengan teman-teman di sekitar rumahnya. Kira-kira walaupun berbeda, teman-temannya tetap bermain. Andi setuju nggak? Kalau setuju, checklist ya. Kalau tidak setuju berarti di checklistnya yang tidak setuju. Alasannya nggak usah deh, nggak tulis alasan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini sama nomor 2. Silakan di checklist setuju atau tidak pernyataan-pernyataan ini sesuai tidak dengan persatuan Indonesia, bahwa walaupun berbeda-beda kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah teman-teman, ini sudah sampai di ujung pembelajaran subtema 3. Nah, di sini ada di bawahnya 171 ya teman-teman ya. Di situ rumah adat dan pakaian adat. Nah, itu rumah adatnya Bapak isi sebagian saja ya, supaya kalian sisanya bisa sendirilah. Pertama, ini rumah adatnya dinamakan Krong Bade. Jadi rumah Krong Bade. Kemudian rumah pakaian adatnya disebut Ule Balang. Nah, rumah adatnya disebut Ule Balang. Jadi rumah adatnya namanya Krong Bade, pakaian adatnya disebut Ule Balang. Bapak ulang. Rumah adatnya disebut Krong Bade, pakaian adatnya disebut Ule Balang. Ini asalnya dari Nangro Aceh Darussalam. Di Aceh ya, asal Aceh tadi. Kebuka halaman 172. Di halaman 172 ada rumah yang runcing ujungnya. Nah, itu namanya rumah adat, namanya rumah gadang, teman-teman. Nama rumah adatnya rumah gadang. Kemudian pakaian adatnya namanya bundo kandung. Pakaian adatnya namanya bundo kandung. Berasal dari Sumatera Barat. Nah, kemudian yang rumah adat nomor 3 yaitu rumah adat Betawi, teman-teman, namanya rumah adat Betawi. Kemudian pakaian adatnya namanya kebaya. Asalnya berasal dari Jakarta. Nah, sisanya silakan teman-teman berkreasi sendiri, cari sendiri. Kalaupun silakan dikerjakan, kalau yang dikerjaan nggak apa-apa deh itu. Yang penting silakan dikerjakan teman-teman yang sisanya. Kemudian di akhir pembelajaran kerjakan evaluasi subtema 3-nya
dari bagian A sampai bagian B. Jadi evaluasi subtema 3 dari bagian A sampai bagian B silakan dikerjakan dengan baik berarti ya. Jadi dibaca dulu itunya rangkumannya, setelah itu kerjakan subtema 3-nya dari halaman 177 bagian A sampai bagian B sampai halaman 181. Baik teman-teman, kerjakan tugas dengan baiknya. Sampai jumpa lagi. Kerjakan tugasnya dengan baik. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.